Ya, pemirsa, ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia (AGAI) menggelar aksi damai di halaman Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Mereka menuntut keadilan atas proses hukum yang saat ini dijalani seorang guru agama di SMKN 1 Taliwang bernama Akbar Sorasa. Dan perwakilan massa ini menyampaikan beberapa tuntutan, pemirsa, diantaranya menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru dan juga perlindungan profesi guru. Mereka juga meminta agar guru Akbar Sorasa yang saat ini menjalani proses hukum dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita yang tentunya ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Dan salam salawat kepada baginda Rasulullah, manusia teladan alam semesta. Bung kameramen, disilahkan. Ya, Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Nah, Bu Alfian, ini ada berita yang miris yang mungkin belum terlalu banyak yang mengangkat soal ini, Bung Alfian. Jadi ada berita dari Tribun News, hukum siswa yang tak mau sholat, Pak Guru Akbar dipolisikan wali murid dan dituntut 50 juta. Nah, kemudian beredar, Bung Alfian, ada di WhatsApp itu, apa ya istilahnya ya, kalimat-kalimat yang agar orang-orang itu menolong lah ya, menyuarakan tentang kasus ini, karena ternyata pada hari ini, tanggal 25 Oktober, Pengadilan Sumbawa Barat akan memutuskan terhadap Akbar Sarosa yang dilaporkan oleh orang tua murid karena memberi sanksi terhadap muridnya yang tidak sholat. Akbar Sarosa selain dipolisikan, orang tua murid juga mengajukan denda 50 juta. Akbar Sarosa guru honorer yang hanya diberi gaji 800.000 per bulan. Kasus Akbar ini nampaknya kurang menarik bagi sebagian orang. Nah, Bu Alfian, mudah-mudahan ada keajaiban di hari ini dan mudah-mudahan lolos nih Pak Akbar ini. Tapi apa yang ingin Bu Alfian respon di awal sesi ini, Bu Alfian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa, ini adalah wajah daripada hukum negara kita. Yang pertama yang bisa dipahami bahwa dia adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu mungkin satu catatan. Yang kedua, sudah sangat menampakkan sekali hukum-hukum ini menabrak prinsip-prinsip ketuhanan. Jadi aroma komunisme PKI mengerucut. Karena saya punya temuan lain, ada orang yang mempersoalkan istrinya selingkuh, malah suaminya yang dipenjara. Ada seorang perempuan yang diperkosa, malah yang diperkosa yang dipenjara. Jadi lagi-lagi buat pemirsa, untuk Guru Akbar Sarosa ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa ada persoalan serius di sistem hukum di negara kita. Dan saya secara hipotetik menduga kuat, ini komunisme PKI sudah semakin menancapkan kuku-kuku ateisme, kuku-kuku yang penuh dengan kebijakan amoral, kebijakan-kebijakan yang antroposentrisme, dan kebijakan-kebijakan yang mempertuhankan manusia. Ini merupakan sebuah suasana yang sudah menjadi Dracula, suasana yang mulai memakan banyak korban, dan rasanya Pak Guru Akbar Sarosa harus segera dibebaskan, dan kepada orang tua murid agar bersyukur punya guru seperti Pak Akbar, bukan malah melaporkan. Kalau Anda Muslim, ya kecuali kalau Anda memang orang kafir, saya nggak tahu juga. Yang jelas situasi ini harus jadi perhatian buat seluruh masyarakat. Inilah wajah daripada produk undang-undang yang dilahirkan oleh kelompok liberal dan kelompok komunis dan kelompok artis, kelompok pengusaha yang bicaranya untung rugi, dan artis yang bicaranya jadwal yang penuh, rating, segala macam. Dan ini jadi catatan khusus kepada seluruh kita agar memasuki tahun politik, agar mempersiapkan SDM politik yang berkarakter dan berhaluan tauhid sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, sila yang pertama. Begitu, Bu. Ya, Bung Alfian, saya menangkap apa yang Bung Alfian khawatirkan, karena memang benih-benih komunisme ini bukan hanya soal pembunuhan dan apa-apa ya, Bung Alfian. Minimal kan orang diingetin sholat kok marah gitu, istilahnya gitu ya.
Dan kemudian orang tua ini malah belain anaknya. Berarti dia siap-siap nih Bu Alfian menuai hasilnya ini di hari kemudian sampai bisa dilaporkan. Berarti kan mungkin Bu Alfian ada sebabnya. Nah, saya bacakan sedikit beritanya Bu Alfian. Dunia pendidikan tanah air kembali menjadi sorotan. Kali ini seorang guru di Sumbawa Barat dipolisikan oleh wali murid karena menghukum siswa yang tidak mau mengerjakan sholat. Dia adalah Akbar Sarosa, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat. Padahal dirinya hanya berniat untuk membentuk kedisiplinan siswa, utamanya dalam mengerjakan ibadah. Pak Akbar dilaporkan oleh orang tua murid karena anaknya dihukum lantaran tidak mau disuruh sholat. Semoga Pak Akbar mendapatkan keadilan. Sedih sekali melihat keadaan guru saat ini. Semuanya serba salah. Dalam postingan tersebut mengunggah video aksi solidaritas para guru di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya dilaporkan ke polisi, guru itu pun dituntut 50 juta. Sidang ditunda sampai minggu depan, tapi ini beritanya 9 Oktober yang lalu, Bung Alfian. Kasus Pak Akbar dituntut 50 juta oleh orang tua murid karena anaknya dihukum lantaran tidak mau sholat zuhur. Aksi solidaritas PGRI Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa NTB untuk Pak Akbar. Semoga Pak Akbar bebas dari segala tuntutan. Nah, Bung Alfian, tadi saya cek berita lain juga, Bung Alfian. Jadi ternyata dihukumnya itu dipukul tangan sama dipukul di bahu. Itu yang saya. Nah, tapi kan masa sih sampai selebay itu? Saya dulu digeser, Bung Alfian, biasa aja. Gimana Bung Alfian merespon ini? Ya, yang jelas kalau menurut hemat saya negara ini udah nggak keru-keruan ya. Orang selalu membincangkan hak asasi manusia. Padahal orang juga harus tahu ada kewajiban asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini telah menjadi tameng orang bisa berbuat maksiat, berbuat munkarat, meninggalkan sholat. Harusnya orang tua itu bersyukur anaknya ditegur. Bahkan dalam sebuah hadis, apabila anak berumur 7 tahun suruhlah sholat, kalau umur 10 tahun, pukullah yang mendidik. Apa sih dipukulnya? Ini kan jelas bisa saja murid itu melawan, bisa juga dia ngeledek, bisa juga dia melakukan umpatan-umpatan dan omongan-omongan yang nggak enak. Yeah. Saya tidak ingin membenarkan sikap kalau memang itu merupakan sebuah hal yang dianggap. Tapi kriminal di mana? Kriminalnya nggak ada. Ya, itu biasa kok kalau kita sama-sama melihat pendidikan di Akabri, di Pelatnas, ditendang kok. Nggak ada tuh yang lapor polisi. Sekarang saya tanya untuk yang begini-begini nggak ada. Yang jelas hanya bersifat pada proses disiplinisasi. Sekali lagi buat para pemirsa, memang agama Islam atau ajaran agama sekarang banyak mengalami penghakiman dari kelompok-kelompok la ilmaniyah, kelompok-kelompok sekuler yang mana mereka memang memandang hak asasi adalah hak asasi. Padahal selain hak asasi, ada kewajiban asasi. Yang jelas untuk Guru Akbar Sarosa harus dibebaskan demi terlaksananya pendidikan Islam menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini merupakan produk undang-undang sekuler. Yep. Saya punya satu catatan kasus undang-undang perkawinan yang mengakibatkan ada salah satu oknum di waktu saya ditahan dulu, itu divonis 9 tahun penjara karena dia menikah. Jadi ketika ada peraturan di undang-undang itu perempuan umur 19 tahun dan dia menikah dengan perempuan yang usianya 18 tahun 10 bulan. Bayangkan, kemudian dituntutlah karena si bibi atau tante dari si perempuan itu adalah seorang jaksa, dibuatlah tuntutan bahwa dia melarikan anak orang lain, membuat begini, melanggar pasal ini. Akhirnya kena vonis 9 tahun penjara. Jadi sekali lagi buat pemirsa, bagi yang baru melihat, mendengarkan berita ini, memang negeri ini sudah dikelola dengan ancur-ancuran. Dan itu di awal reformasi, itulah yang kejadian. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, memang kalau yang Bung Alfian khawatirkan atau Bung Alfian galaukan ya, Bung Alfian, contoh misalkan ada kasus pejabat selingkuh dengan perempuan. Artinya dia maksiat kan. Nah, terus ketahuan sama istrinya. Nah, terus pas diusut ternyata istrinya memaklumkan dan pejabat itu tidak jadi dihukum, Bung Alfian. Artinya di negara kita ini belum ada atau ditiadakan hukuman terhadap perbuatan maksiat, contohnya Bung Alfian.
Nah, artinya berarti kan guru-guru ini mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, Bu Alfian, ketika dia menghukum atau tanda kutip hukuman yang mendidik kepada murid-muridnya. Jadi pesan akhir atau di sesi kali ini gimana? Apa pesan Bu Alfian untuk guru-guru? Karena dengan berita ini, apalagi kalau sampai Pak Akbar ini divonis, guru-guru akan sangat takut loh Bu Alfian menegur anak-anak di sekolah. Saya khawatir mereka malah semakin seenaknya di sekolah dan membuat sekolah menjadi, oh, awas lu ya, negor gua viralin lo, gua laporin lo. Berarti apa pesan Bung Alfian untuk guru-guru agar tidak takut? Kemudian pesan Bung Alfian juga untuk hakim nih Bung Alfian. Karena kalau banyak kasus juga Bung Alfian, hakim itu justru menolong orang-orang seperti Pak Akbar ini Bung Alfian. Silakan sesi akhir ini Bung Alfian. Ya, yang pertama buat guru, saya ingatkan dulu, guru itu adalah panggilan jiwa, digugu dan ditiru, digugu dan dirindu. Tapi dalam pertemuan saya, orang itu masuk fakultas ilmu pendidikan, FKIP atau guru itu adalah pilihan terakhir. Jadi akhirnya jadi satu catatan khusus berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu menjadi guru itu adalah prioritas. Guru itu dia punya kemampuan berpikir yang normal, sistematis, dia mempunyai tidak buta huruf, dia punya segala macam. Nah, jadi artinya buat para guru, Anda harus pertama ingat bahwa menjadi guru itu adalah mendidik, melakukan proses didik, melakukan sistematika pendidikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Guru-guru zaman sekarang berbeda dengan guru-guru produk tahun 70-an, tahun 80-an. Sekarang ini mereka berkejaran S1, S2, S3. Nanti dapat ini, dapat SK ini, dapat SK ini. Jadi ujung-ujungnya semuanya terakumulasi dengan pemasukan per bulan sekian. Jadi buat guru-guru, menurut hemat saya, kalau Anda kuliah S1, Anda kuliah S2, Anda kuliah S3 itu bagus dan saya dukung formalitas dan kualitas satu kesatuan. Anda punya gaji besar, saya maklum. Tapi tolong, Anda punya misi, memanusiakan manusia. Pendidikan itu adalah memanusiakan manusia dalam konsep Islam, memanusiakan manusia agar manusia berbuat sesuai dengan ketentuan pencipta manusia. Nah, buat para hakim, dan bukan hanya hakim, buat para orang tua juga. Yeah. Orang tua juga Anda harus jangan mendengarkan pengaduan anak saja. Nah, Anda juga harus tanya duduk persoalannya apa. Jangan mentang-mentang anak sendiri tanpa Anda tahu persoalan Anda bela, itu bukan sikap yang bijaksana. Jadi buat para orang tua, Anda pun harus tahu, harusnya Anda berterima kasih dengan fenomena orang seperti Pak Guru Akbar Sarosa itu. Dan yang ketiga, para aparatur termasuk kepolisian, nggak usah diterima laporan begitu, lihat dulu. Tapi yang paling prinsip sebagai penutup, pada Bung Kameramen, ini harus terjadi proses ratifikasi dan proses reformasi total terhadap perundang-undangan kita yang cenderung tidak mendidik, tidak memberikan preventive law, tidak memberikan educational law. Jadi benar-benar merupakan sebuah penerapan hukum seperti penjajah yang menerapkan hukum buat warganya sendiri. Sekali lagi, bebaskan Bapak Akbar Sarosa tanpa syarat. Cabut 50 juta itu tidak ada. Orang tua, cabut tuntutan Anda, beri maaf dia, dan Pak Akbar Sarosa secara sikap akhlak seorang guru muslim, minta maaf. Tetapi anak itu tetap meninggalkan salah. Tidak sholat itu merupakan sebuah kesalahan dari seorang guru, seorang tua, seorang dewasa muslim apabila membiarkan generasi di belakang mereka tidak sholat. Karena ada kalimat dalam Al-Quran, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan mereka sembah setelah kita nanti. Ini adalah wilayah yang harus jadi perhatian. Sampai di sini, Bung Kameramen dan seluruh masyarakat Indonesia, bebaskan Bapak Guru Akbar Sarosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.